Yo guys, tahukah kalian kalau Banten dulu bukan cuma provinsi biasa, tapi pernah jadi salah satu kerajaan paling kuat di Nusantara? Kerajaan Banten berdiri pada abad ke-16 dan berkembang jadi pusat perdagangan internasional sekaligus pusat penyebaran agama Islam di wilayah barat Pulau Jawa. Letaknya yang strategis bikin banyak pedagang dari berbagai negara datang ke sini. Fun fact-nya, nama Banten dipercayai berasal dari kata benteng yang melambangkan kekuatan dan pertahanan wilayah ini sejak zaman dahulu. Bayangin aja, dulu kapal-kapal besar dari berbagai penjuru dunia hilir mudik di pelabuhan Banten. Keren banget kan? Kerajaan Banten lahir tahun 1506, didirikan oleh Sunan Gunung Jati bersama putranya, Maulana Hasanuddin. Awalnya, Banten masih berada di bawah pengaruh Kesultanan Demak. Tapi seiring waktu, Banten berkembang menjadi kerajaan mandiri yang kuat dan berpengaruh. Lokasinya yang berada di pesisir barat Pulau Jawa, tepat dekat Selat Sunda, bikin Banten jadi jalur perdagangan yang super strategis. Pedagang dari Asia sampai Eropa lewat sini untuk membeli rempah-rempah. Fun fact, Selat Sunda sampai sekarang masih jadi salah satu jalur laut internasional tersibuk di dunia. Jadi sejak dulu Banten memang punya posisi penting banget dalam perdagangan global. Di masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, kerajaan Banten mencapai puncak kejayaannya. Pelabuhan Banten dipenuhi kapal-kapal dagang dari Arab, India, Cina, bahkan Eropa. Suasananya ramai banget, seperti pusat perdagangan internasional zaman dulu. Komoditas utama Banten adalah lada, rempah yang sangat berharga pada masa itu. Bahkan di Eropa, lada disebut sebagai black gold atau emas hitam karena nilainya yang sangat mahal. Kekayaan dari perdagangan membuat Banten berkembang pesat, baik dalam ekonomi maupun pengaruh politik. Sultan Ageng juga dikenal sebagai pemimpin cerdas yang memperkuat armada laut dan menjaga hubungan dagang dengan banyak negara. Selain terkenal sebagai pusat perdagangan, Banten juga menjadi pusat penyebaran agama Islam di Nusantara. Banyak ulama dan pelajar datang ke Banten untuk belajar ilmu agama. Kehidupan masyarakatnya dipengaruhi nilai-nilai agama Islam yang kuat, tetapi tetap berpadu dengan budaya lokal. Salah satu peninggalan paling terkenal adalah Masjid Agung Banten yang masih berdiri hingga sekarang. Masjid ini punya arsitektur unik karena memadukan gaya Jawa, Islam, dan Eropa. Menaranya ikon khas Banten yang langsung dikenali banyak orang. Sampai hari ini, budaya dan tradisi Banten masih terus dilestarikan lewat festival, kesenian, dan adat masyarakat. Kerajaan Banten juga terkenal karena perkembangan ilmu pengetahuan dan arsitekturnya. Menara Masjid Agung Banten juga punya bentuk unik yang mirip mercusuar. Fun fact-nya, menara ini dirancang oleh Hendrik Lucas Kardeel, seorang arsitek Belanda yang kemudian memeluk agama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa budaya di Banten sangat terbuka terhadap pengaruh luar, tetapi tetap mempertahankan identitas lokalnya. Selain arsitektur, Banten juga melahirkan banyak ulama besar yang berpengaruh di Nusantara. Para ulama ini yang mengajarkan ilmu agama, pendidikan, dan budaya kepada masyarakat. Karena itu, Banten dikenal bukan hanya sebagai pusat perdagangan, tapi juga pusat ilmu dan peradaban. Sayangnya, kerajaan Banten tidak berlangsung selamanya. VOC Belanda mulai masuk dan mencoba menguasai perdagangan rempah di wilayah Banten. Situasi makin rumit karena muncul konflik internal antara Sultan Ajeng Tirtayasa dan putranya sendiri, Sultan Haji. Perpecahan ini dimanfaatkan oleh VOC untuk melemahkan kerajaan dari dalam. Akibatnya, kekuatan Banten perlahan runtuh hingga akhirnya jatuh ke tangan kolonial pada abad ke-19. Fun fact-nya, Sultan Ajeng Tirtayasa dijuluki sebagai Singa Banten karena keberanian dan semangatnya melawan VOC demi mempertahankan kedaulatan kerajaan. Kisah ini jadi bukti bahwa persatuan sangat penting
untuk mempertahankan kekuatan sebuah bangsa. Warisan kerajaan Banten masih hidup sampai sekarang, mulai dari pelabuhan, bangunan bersejarah, hingga budaya masyarakatnya. Nah, sejarah Banten mengajarkan kita bahwa letak strategis, kerja keras, dan persatuan bisa membawa sebuah kerajaan menuju pada kejayaannya. Tradisi dan budaya Banten juga membuktikan kalau keberagaman bisa berpadu menjadi identitas yang kuat dan indah. Dari rempah-rempah sampai perjuangan melawan penjajah, semua cerita ini bikin kita sadar kalau sejarah itu dekat banget dengan kehidupan kita sekarang. Stay curious, stay historic. Belajar dari masa lalu bukan cuma untuk mengenang sejarah, tapi juga untuk menyiapkan masa depan yang lebih baik.